Kalau Coach Justin ngelihat gimana nih cara kerja dari manajemen Liverpool dan Arsenal, karena kan mereka sebenarnya sama-sama dari Amerika ya. Liverpool juga kan dari Amerika juga. Tapi kan mereka lebih lebih solid lah mungkin dalam pemilihan pelatih dari Klopp, Slot. Kalau Coach Justin melihat perbandingan dari manajemen. Ya itu lebih pintar dari sisi membentuk manajemen dan pelatih dan beri wewenang kepada pelatih. Lu berikan wewenang gini, lu sebagai owner, lu tunjuk dirtek namanya Edu, lu tunjuk pelatih namanya Arteta, kan lu lihat kinerja mereka seperti apa. 1-2 tahun bukan masalah ranking menang juara atau enggak ya. Tapi lu pembelian pemain ini value-nya naik atau turun setelah 2-3 tahun. Setelah 3-4 tahun harusnya lu tahu dong. Harusnya udah lu pecat. Kok pemain yang kalian beli semua nggak ada value-nya dijual? Ya kan? Kok kalian nggak menghasilkan apa-apa? Leicester bisa juara tuh dengan pemain pas-pasan. I'm not even talking about juara, tapi bener-bener ada struktur yang dibangun gitu loh. Jadi mereka happy-happy aja. Lu jadi juara kan nggak jatuh dari langit. Liverpool mungkin sekali juara, tapi saingannya City. Kedua mereka kan runner up juga atau bersaing sampai detik terakhir, ngerti nggak? Bahkan di Champions League juga. Gitu. Jadi Liverpool sudah menunjukkan, dan Klopp juga nggak dapat duit banyak-banyak amat, ya kan? Nah, kalau Coach melihat untuk musim ini siapa aja yang kira-kira akan menjadi benar-benar rival berat Arsenal? City. Masih City ya. Karena mereka paling jago sampai perjuangan garis finish ya. Karena bedanya Pep sama Arteta, udah itu aja. Aston Villa enggak, Coach? Enggak, Aston Villa ntar turun juga. Sampai dia itu jadwalnya berat sampai akhir tahun ini. Ada berapa 3-4 match berat. Lawan MU juga ya. Lawan Arsenal juga di kandang Arsenal. Kalah Aston Villa. Chelsea dengan tim mudanya inkonsisten. Itu yang jadi bagus lawan Barca, Estevao Barca diobok-obok habis 2 match, kalah lawan Leeds. Estevao nggak kelihatan sama sekali diganti. Sangat tidak bisa kalah lawan tim ecek-ecek, tapi bisa menang lawan tim besar. Ya. Liverpool gimana, Coach? Yang dalam 4 laga terakhir nggak pernah kalah kan ya? Dengan 2 menang dan 2 imbang. Liverpool masih struggling, tapi once kalau mereka musim depan dalam sebulan dapat performanya yang tahun lalu, ya gue tetap prediksi 1-2-3 itu Liverpool, Arsenal, City. Serius? Don't underestimate Liverpool. Mereka punya segalanya kok. Kualitas pemain itu ada. Cuma mereka belum dapat kliknya aja. Terutama dengan Wirtz. Ketika udah berapa kali cetak gol. Frimpong lagi cedera antar Barca. Nanti kalau si Wirtz sama Isak sudah cetak 1-2 gol, bakal ngalir tuh PD-nya naik. Disapu bersih itu sama Liverpool. Iyalah, itu juga sama. Semoga main mahal tuh. Semoga nggak dapat kita sebagai fans Arsenal kan ininya di situ. Ya of course sebagai fans semua kita juga mau fans Arsenal juara. Tapi realistis saja. Arteta nggak punya, menurut gue, dan banyak fans Arsenal yang nggak setuju sama gue, which is okay. Menurut gue Arteta ini nggak punya mental untuk jadi juara. Mentalnya asisten. Jadi belum layak untuk naik kelas gitu jadi head coach. Bukan. Gini, Fadli, gue itu 5 tahun pelatih timnas ya. Gue punya asisten, itu luar biasa loyalnya. Very good asisten. Waktu gue resign, gue jadi dirtek, gue tunjuk pelatih lain, bukan dia yang naik. Gue tunjuk mantan pemain gue yang jadi head coach, bukan asisten gue. Kenapa? Gue nggak ngeliat dia bisa jadi head coach. Gitu. He's very good dengan asisten. Zamannya Ferguson, Merlin Stein, asisten bener dipercaya buta sama Ferguson. Ferguson pensiun, dia ngelatih di Burnley, di Fulham, gagal. Linders, First Lion, asisten Klopp yang sekarang jadi asistennya Pep, asistennya Arteta, kan Belanda semua. Asisten, mereka cuma levelnya asisten, kan sempat pegang Salzburg kan, dipecah juga kan, akhirnya diambil Pep kan, itu kalau lu asisten, Arteta untuk gue tuh jago jadi asisten. Tapi kalau ternyata musim ini Arteta bawa Arsenal juara gimana? Gue happy. Tetap happy juga kan? Sebagai fans Arsenal happy lah. Berarti patah dong pandangan-pandangan tadi. Artinya gue salah. Setiap orang bisa salah ya. Untuk gue juara itu IPL sama UCL ya, bukan Piala Ciki itu.
Piala Liga, Iya, Piala iya. FA. Lu udah keluar 1,2 miliar pounds loh. Ya. Masa lu masih incer Liga, Piala Ciki gitu nggak kan? Iya, iya. Bener-bener kalau bisa Champions League sama IPL, I will be very happy man. Walaupun gue tetap dalam hati pengen Arteta out, walaupun juara. Oke, tapi kalau misalnya Arteta bawa juara, out atau stay? Out. Out juga. Iya. Kayak ini ya Chelsea yang menangin Liga Champions. Iya, iya. Bukannya Bener. dipermanenkan. Ya. Oh, Lah iya, si iya. Leicester juara dipecat juga itu Ranieri. Ranieri. Iya, iya. Oke. Nah, ini kan masih ada ya sepanjang paruh kedua liga. Masih bisa lah Arteta poles-poles lagi gimana lini depannya. Mereka sudah punya striker yang sebetulnya bisa di Itu harapan fans Arsenal semua. ya. Itu harapan palsu, gue nggak mau Ini karena bikin memang apa-apa sebetulnya ya. skemanya Arteta itu semi false nine, jadi nggak punya number 9 gitu atau gimana. Jadi si Gyökeres ini nggak bisa ngeblend gitu dengan filosofinya. Untuk gue mantan pelatih, it's very simple. Lu punya sistem nggak jalan, apa yang lu lakukan? Ya lu rubah dong. Oke. Lu udah 7 tahun main kayak gini loh, nggak jalan, nggak ada yang lu rubah. Itu karena pemilik Arsenal aja goblok. Ya. With any other pemilik, gue udah dipecat dari kapan tahun. Lu udah begitu banyak dikasih kredit, that you don't deliver. You don't deliver at all. Pep deliver, Klopp deliver. Ya. Slot baru tahun pertama udah juara. Juara. Nggak malu lu. Apakah itu bukan tampolan? Slot, lu mau pegang Liverpool nggak? Tapi nggak gue kasih duit. Oke, let's go. Juara langsung. Apa nggak tampolan itu? Ya. Mungkin karyawan tetap kali coach. Iya. Pemainnya yang dirubah atau sistemnya yang dirubah? Dua-dua. Pemain kan harus ngikutin sistem. Beli pemain yang sesuai dengan sistemnya. Nah kalau lu sekarang beli Gyökeres, Gyökeres ini kan nggak bisa lewatin tiang listrik. Iya. Iya kan? Iya. Nah artinya lu nggak bisa suruh dia main kayak gitu. Real striker, suruh dia main as a real striker. Iya. Nahan bola, buka ruang, heading, apalah. Scrimmage, Iya. lempar bola ke kotak penalti, perang di kotak penalti. Iya. Jadi dia kan benar-benar tipikal klasik number 9 banget yang Iya. butuh supply bola. Iya. Nggak disuplai juga. Berarti bukan salah Gyökeresnya dong, Bukan salah Gyökeres. karena minim supply. Iya. Gyökeres lebih cocok sama Martinelli atau Trossard atau Nggak, sampah semua. Martinelli, itulah kenapa Arsenal nggak bisa. Lu sebagai winger, lu harus punya skill, lu harus punya speed, lu harus punya added value, bisa one on one untuk meng-create chance yang bahaya. Kalau lu punya contoh Doku lah, Doku bisa narik 2 orang, nggak harus ngelewatin, tapi 2 orang udah ketarik, yang lain bisa memanfaatkan. Nah kalau coaching Arsenal lihat, cuma bener. Saka doang. Madueke masih oke, Martinelli mana bisa ngelewatin orang. Kalau coaching lihat nih dalam upaya Arsenal untuk meraih trofi pertama nih sejak 2004, maksudnya trofi Premier League ya. Kan maksudnya masih ada waktu lah buat berbenah nanti di bursa transfer Januari. Kira-kira pemain seperti apa sih yang dibutuhin Arsenal coach? Misal ya datengin Doku atau siapa gitu coach. Justin lihatnya kayak gimana? Ya pemain, ya terutama sayap kiri ya. Sayap kiri itu eventually Semenyo bisa didatengin. Semenyo. Pokoknya pemain yang punya nilai tambah. Tapi nggak bisa ngandelin Martinelli. Martinelli karena dia murah dibilang oke, super sub lah. Trossard kan nggak bisa diandelin juga. Dan gue sih nggak pernah impress dengan Gyökeres. Lu beli Vlahovic itulah. Vlahovic ya. Oke, Rafael Leo gimana? Ya elah please. Orang bilang Rafael Leo itu gue banding tahu macam Sancho. Waktu Sancho dibeli dengan harga berapa? 80, 90, Yes. 100. Gue bilang Sancho itu value-nya 20. Dan setelah berapa tahun siapa yang benar? Justin lagi. Ya. Leo dibanderol 90 kan, 100 sama Maldini waktu itu. Gue bilang ini juga sama ya, 20-an, 25. Bukan cocok-cocokan ya, siapa tahu cocok. Ini Enggak juga. pemain skillnya lumayan, Iya. otaknya nggak nyambung. Otaknya kan lu butuh untuk decision making, timing. Ya.
Tapi fans Arsenal ada juga Coach yang bilang walaupun hasilnya nggak positif, main Arsenal tuh udah lebih enak dilihat. Setuju. Tapi it's not enough. Ini kan tinggalnya satu ball possession. Oke? Karena kalau lu mau cetak gol lu harus pegang bola. Ya. Kedua, lu create chances. Ketiga, finishing. Nah, tiga ini nggak bisa di salah satu. Ini harus jadi satu. Lengkap Iya. semua. Satu paket lah. Satu paket. Iya. Oke. Kalau kita lihat dari materi pemain yang ada ya, ini karena nanti bursa transfer akan dibuka, tapi kalau kita lihat dulu berkaca pada bursa transfer sebelumnya ada beberapa pemain baru kan nggak semuanya jelek ya, ternyata ada yang bagus juga. Iya. Iya, termasuk tadi coach juga ada sebutin ada Zubimendi. Ya. Ini gua rasa salah satu rekrutan terbaik. Iya, tapi nggak murah juga. Iya. Iya kan? Ya wajar sesuai dengan harganya. Timber lumayan lah. Tapi ya terbaik dengan Edu out, Berta masuk, pembeliannya udah lebih bagus. At least kedalaman squad. Ya. Jadi kalau Saliba cedera, Gabriel cedera, Mosquera sama itu masih oke lah. Kali Fiori di kiri sama Luis Kelly oke, tapi levelnya semua itu oke. Lumayan mungkin gitu, bagus. Iya, lumayan mungkin bagus. Ya. Tapi nggak top. Sementara di City top, Liverpool top. Iya. Belum klimaks saja mungkin. Udah 7 tahun, kapan klimaksnya lu? Enggak, Lu maksudnya nggak hamil-hamil lo kalau 7 tahun nggak klimaks. Enggak, untuk materi pemain yang sekarang gitu, belum kena gitu loh. Ya mau sampai kapan lagi? Oke. Iya kan? Kan intinya itu. Kalau lu beli pemain bagus, lu dari awal lu udah nunjukkan. Subimendi itu pembelian walaupun cukup mahal tapi berhasil. Iya. Karena dari awal dia udah nunjukkan. Iya, iya. Ya kan? Mosquera 15 juta, what do you expect? Norgard 10 juta, what do you expect? Untuk pelapis saja kan oke. Tapi Hinkepi oke ya? Siapa? Hinkepi. Ini tapi oke, murah juga kan? Iya. Ya. Ferguson. Tapi belakang nggak begitu masalah, depan ini yang masalah. Martinelli dari kapan tahun harus dijual. Sih. Iya. Lu beli Sinchenko dan dengan Gapsus yang di situ udah flop gitu. How can you do that gitu? Nggak habis pikir gua. Lambat ya ngambil keputusan ya? Nggak, tolol, bukan lambat. Kalau lu lambat keputusan lu bener, nggak masalah. Ini udah lambat, jelek, salah, all wrong. Makanya gue bilang, sebut satu pemain yang Arsenal beli dijual mahal. Kalau ada satu, lu sebut kedua, nggak ada.